Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dan beribu kota di Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah di utara, sementara di timur ada Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Laut Flores di selatan, dan Selat Makassar di barat. Terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota, 311 kecamatan, serta 3051 desa dan kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 46.717 km persegi, yang hampir setara dengan gabungan 8 biji Pulau Bali. Indonesia. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan kota terbesar di kawasan timur Indonesia, yang dikenal dengan julukan Kota Daeng dan Kota Angin Mamire. Kota ini merupakan pusat ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan yang terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Sejarahnya panjang, pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur, dan namanya sempat berubah menjadi Ujung Pandang sebelum kembali menjadi Makassar. Luas wilayahnya sekitar 175.077 km, terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Ya, adapun batas wilayahnya, Kota Makassar dengan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Pangkajene di bagian utara, Kabupaten Maros di bagian timur, Kabupaten Goa di bagian selatan, dan Selat Makassar di bagian barat. Selanjutnya, adapun nama-nama kecamatan yang ada di Kota Makassar itu sendiri, seperti Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakukang, dan Rapocini. Nah, itu dia pengenalan dari Kota Makassar. Il attend devant cette photo dans ton lit. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Nous à la main, Paris n'a rien. Rien autour, rien de sensé d'air et doux. Le regard sans, il est seul et rare. Souvent il n'est pas fou, il laisse tout, il la voit partout, il attend debout, debout, nous allons maintenant, pour que rien ne le retienne. Dans sa Kota Parepare. Parepare adalah sebuah kota pelabuhan di Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai kota perdagangan, jalur transit, dan tempat kelahiran B.J. Habibie. Kota ini dijuluki Kota Cinta Habibie dan Ainun karena kekaguman warganya terhadap beliau. Selain dikenal dengan potensi ekonomi dan budayanya, Parepare juga memiliki julukan lain seperti Kota Bandar Madani. Kota ini terletak strategis di tengah Provinsi Sulawesi Selatan di sekitar 150 km dari Kota Makassar. Berada di tepi teluk yang menghadap Selat Makassar, menjadikannya pintu gerbang utama di tanah Bugis. Itulah pengenalan singkat tentang Kota Parepare. Thank you for following Travel Pack. Welcome to Kara Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Kota Palopo. Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berstatus otonom sejak 10 April 2002. Dulunya merupakan ibu kota Kabupaten Luwu. Kota ini kini menjadi luas 247,52 km dan menjadi pusat perdagangan serta pelayanan jasa di jalur Trans Sulawesi. Palopo dikenal dengan keanekaragaman budaya dan masyarakatnya, serta memiliki sejumlah objek wisata seperti Pantai Labombo dan air terjun Latupa. Saat berdiri, kota Palopo ini memiliki 4 kecamatan dan 20 kelurahan, kemudian mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan pada tahun 2005. Palopo memiliki penduduk dari berbagai suku bangsa, seperti Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Madura, dan Sunda. Jadi, itulah tadi pengenalan singkat tentang kota Palopo. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till the dead and buried. On the edge of the night, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shadow me when you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Kabupaten Maros. Maros adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota di kota Maros. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan arkeologisnya, termasuk lukisan gua tertua berusia 42.000 tahun, serta gugusan kars terpanjang kedua di dunia yang menyimpan banyak sejarah, flora, dan fauna. Selain itu, Maros juga merupakan wilayah pertanian strategis yang pintu gerbang utara kawasan Maminasata yang penting bagi pembangunan masyarakat. Luas wilayah sekitar 1619,12 km. Jumlah penduduknya lebih dari 319.002 jiwa. Data sensus 2010 hingga 391.774 jiwa. Data 2020. Apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama. Kabupaten Pangkep atau Pangkajene dan Kepulauan adalah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Kota Bandeng karena salah satu penghasil bandeng terbesar di provinsi tersebut. Wilayahnya terdiri dari daratan dan kepulauan dengan luas daratan sekitar 898,29 km dan luas laut sekitar 11.464,44 km. Pangkep memiliki kekayaan alam berupa kawasan karst yang termasuk dalam Geopark Maros Pangkep serta keindahan wisata bahari di gugusan pulaunya. Itulah tadi pengenalan singkat tentang Pangkep atau Pangkajene dan Kepulauan.
Kabupaten Bone. Bone adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Bumi Arung Palaka dan merupakan bekas kerajaan besar Buis. Wilayahnya memiliki luas sekitar 4.559 km, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain dan memiliki garis pantai di timur serta pegunungan di barat dan selatan. Bone diberikan nama Bumi Arung Palaka karena peran penting Laten Retata Arung Palaka dalam memimpin kerajaannya meraih kemerdekaan dan melakukan ekspansi. Itulah tadi pengenalan singkat tentang Kabupaten Bone. Kabupaten Baru. Baru adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pesisir barat, berjarak sekitar 100 km di utara Makassar. Ibu kotanya adalah Kota Baru dan luas wilayahnya adalah 1174,72 km. Wilayah ini memiliki potensi alam yang melimpah, terutama sektor kelautan dan perikanan, serta memiliki beberapa destinasi wisata seperti Lapa, Launa, Celebes, Canyon, dan Pulau Dutungan. Itulah pengenalan singkat tentang Kabupaten Baru. Welcome to Goa. Kabupaten Goa. Goa adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dulunya merupakan kerajaan maritim besar yang dikenal sebagai Kesultanan Goa. Ibu kota kabupaten ini adalah kota Sungguh Minasa. Goa memiliki sejarah panjang, termasuk menjadi pusat perdagangan yang kosmopolitan dan terkenal karena kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan arsitektur bentengnya. Sebagai kerajaan maritim, Goa menjadi pusat perdagangan penting yang dikenal hingga Eropa, dengan ibu kota di Benteng Sumbopo. Luas wilayah Kabupaten Goa adalah sekitar 1883,32 km. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi berbukit sekitar 72,26% dan sisanya adalah dataran rendah. Goa dihuni oleh 652.941 jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Makassar. Itulah tadi pengenalan singkat tentang Goa. You think I don't want you, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless.
Kabupaten Takalar. Takalar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang ibu kotanya terletak di Petalasang. Kabupaten ini memiliki luas 566,51 km dan dikenal dengan julukan Tanah Harapan serta potensi agromaritimnya. Selain itu, Takalar memiliki sejarah yang panjang dari masa kerajaan hingga menjadi daerah gerilya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itulah pengenalan singkat tentang Kabupaten Takalar. Gak tahu merantau menjadi apaan hidup. Gak bayang kampung tanpa bermain masuk dunia. Hindu mana menyesal diri, siang malam semakin larut. Mendayu badan pengka kampung dengan cinta. Mendayu badan pengka kampung dengan cinta. Mendekan tunggu risaukan dengan istiqrar. Jeneponto adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Bumi Torotea. Ibu kotanya Bontosunggu. Kabupaten ini luas wilayahnya sekitar 749,79 km dan berpenduduk lebih dari 400.000 jiwa. Itulah tadi pengenalan singkat tentang Kabupaten Jeneponto.